Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Musa alaihissalam dan doa selamat dari wabah. Nabi Musa alaihissalam hidup bersama dengan bangsa Fir'aun, sejaman dengan bangsa penguasa besar yang kejam dan ditakuti oleh rakyat. Fir'aun dikenal sebagai seorang raja. Kekayaan, kekuasaan, serta kemampuan yang dimiliki menjadikan angkuh dan sangat sombong. Di dalam surat Al-Qasas, yang artinya ayat 4 ya. Kemudian di sini diartikan, sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Sikap sewenang-sewenangan yang dimiliki Fir'aun, banyak orang yang berseberangan dengan dirinya, ditindas, bahkan di sedikitnya ada yang dibunuh. Fir'aun bermimpi melihat kobaran api yang datang menghampirinya dari arah Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut melahap daerah Mesir dan melahap seluruh bagiannya. Ahli tafsir mimpi akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan bangsa Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir dan Fir'aun. Jadi itulah Fir'aun memerintahkan algojonya untuk menyembelih setiap anak yang lahir, bayi laki-laki yang lahir. Hal ini disampaikan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 49. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang berat kepadamu sehingga menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian, itu merupakan cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu. Hingga pada waktu itu Allah lah yang tentukan tiba, lahir dan diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihissalam yang mendapatkan tugas untuk memberi peringatan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Sikap Fir'aun angkuh dan sombong sama sekali tidak menggubris peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah memberi azab kepada Fir'aun sebagai peringatan. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Akibat dari perbuatan Fir'aun sendiri, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukuman kepadanya dan kaumnya. Namun dengan liciknya bangsa Fir'aun menjadikan musibah tersebut sebagai alat propaganda. Fir'aun mengumumkan kepada rakyatnya bahwa datangnya musibah tersebut adalah kesialan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun guna menyembunyikan perbuatannya, namun kebanyakan orang yang tidak menyadari hal tersebut. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 131 yang artinya, kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, itu adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa alaihissalam dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah SWT. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.
Menanggapi Nabi Musa alaihissalam sebagai kesialan, Fir'aun menuduh kejadian tersebut kepada dirinya dan pengikutnya sebagai sihir. Dari situ kemudian Fir'aun menyatakan dirinya tidak akan mempercayai Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 132, mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Itu yang artinya, karena Fir'aun tidak juga sadar. Allah menurunkan azab wabah pada Fir'aun. Wabah tersebut sangat nyata, berupa katak, berupa kutuk darah, belalang hingga angin topan melalui Fir'aun dan kaumnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 133 yang artinya, maka kami kirimkan kepada mereka topan belalang, kutu katak, dan darah air minum berubah menjadi darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Jika kita mengamati apa yang terjadi pada dunia saat ini, terdapat banyak kesamaan dengan kisah-kisah bangsa Fir'aun. Ketidakstabilan zaman Fir'aun, kerusakan pada dasarnya terjadi akibat ulah tangan manusia. Kemudian di dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar walaupun pada dasarnya adalah ulah manusia, tetapi pada hakikatnya adalah atas kehendak dan izin Allah. Sesempurna apapun skenario yang dibuat manusia, skenario Allah Subhanahu wa taala berada jauh di atasnya. Memang seakan-akan Allah membiarkan Fir'aun berlaku setidaknya seenak-enaknya, hingga pada suatu saat Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman pada malam hari menuju laut dari kejaran Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya melalui tangan Nabi Musa alaihissalam berupa wahyu, agar Nabi Musa alaihissalam mengetukkan tongkatnya ke tanah. Di sanalah membelah jalan darat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memimpin orang-orang yang beriman agar melewati jalan tersebut sehingga lolos dari kejaran Fir'aun. Sebagaimana dalam surat Toha ayat 77 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Fir'aun kaget, langsung mengejar Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya ke tengah laut. Sinilah setelah Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman sampai pinggir lautan, situ pula mengetukkan tongkatnya kembali ke tanah sehingga air laut yang tadinya terbelah dua membentuk jalan kembali tertutup menenggelamkan bangsa Fir'aun. Saat itu pula baru Fir'aun menyatakan, saya beriman kepada Tuhannya Musa. Dengan terjadinya kejadian-kejadian tersebut, Allah SWT memberi ijazah doa kepada Nabi Musa, diabadikan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 85 dan 86 yang artinya, ya Tuhan kami, semoga Engkau tidak menjadikan kami sasaran fitnah bagi bangsa kaum yang zalim,
dan pastinya Engkau pun berkenan menyelamatkan kami dengan rahmat-Mu dari tipu